Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Jika kita berpikir apa sebenarnya tujuan dalam kehidupan ini, yang dimana kita sama-sama tahu bahwasannya dalam kehidupan ada yang namanya kematian, yang dimana jika kita berpikir apalah arti sebuah angan-angan kita dalam kehidupan ini, apalah arti tujuan jika kita akan menemukan kehidupan kita akan berujung kepada yang namanya kematian. Dan apa arti yang namanya rencana jika kita akan mengalami kekecewaan dalam rencana tersebut. Dan sebaik-baik manusia itu merencanakan, yang akan terjadi terwujudkan dalam kehidupan ini adalah rencana Tuhan. Dan itulah lika-liku kehidupan, ada kesulitan, ada kesenangan, yang dimana silir berganti itulah yang akan dilewati oleh manusia. Dan kita dalam kehidupan ini banyak hal yang kita inginkan ternyata tidak terwujud, dan banyak hal yang kita takutkan, dan justru hal yang kita takutkan tersebut tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Dan itulah kehidupan. Sehebat-hebat apapun kita dalam kehidupan ini, ternyata terkadang dalam kehidupan ini kita juga terkadang hilang arah. Kemana kita harus pergi? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Dan itulah yang terkadang sering kita tanyakan. Dan ini pertanyaan seperti ini tidak heran ya teman-temanku sekalian. Pertanyaan ini keluar disebabkan karena kita manusia yang lemah. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai. Terkadang ujian dalam kehidupan yang terlalu berat yang membuat kita berputus asa dan pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan itulah kita sebagai manusia. Makanya pentingnya untuk kita berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama ini teman-temanku sekalian bukanlah sebuah hal yang tentang halal dan haram. Bukan juga terkait tentang ibadah, bukan cuman itu agama. Akan tetapi agama itu adalah sebuah jalan yang lurus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, yang dimana sebenarnya jika kita kenal dengan agama kita akan sadar bahwasannya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Makanya jika kita tidak berpegang teguh dengan agama, maka kita akan menjadi sosok seorang yang kehilangan arah. Dan dampak dari kehilangan arah ini teman-temanku sekalian bukan cuman hal yang sepele. Banyak orang-orang yang mungkin saja seperti yang negara-negara yang tidak memiliki agama ya, seperti Jepang atau di Amerika. Itu admin pernah baca bahwasannya angka kematian bunuh dirinya itu tinggi, yang dimana orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jiwanya itu sebenarnya jiwa tersesat, atau jiwanya itu bingung, tidak bisa menyikapi kehidupan. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki agama ya, yang dimana dia yakin bahwasannya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cukup manusia itu menjalani saja, baik suka dan senang terima saja, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang sering kita temukan banyak orang yang memiliki kesulitan hidup yang jauh lebih sulit dari kita, akan tetapi mereka bisa menghadapi kesulitan tersebut dengan baik. Berbeda dengan orang yang mungkin saja baru mengalami kesulitan, setelah itu dia bingung. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini diajarkan dalam agama teman-temanku sekalian. Makanya penting sekali, khususnya di akhir zaman, yang dimana banyak sekali godaan-godaan, yang dimana setan itu sudah berjanji ya, bahwasannya setan itu akan membuat kemaksiatan, keburukan itu indah di mata manusia, sehingga manusia itu akan menjadi sosok seorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bisu wal fahsya'i wa an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya membisikkan perbuatan keji, perbuatan buruk,
Sehingga jika kita terjerumus, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat manusia itu berkata-kata atau berprasangka buruk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang penting teman-temanku sekalian agama itu, karena agamalah yang akan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan agama juga lah yang akan mengajarkan kita menyikapi kehidupan ini seperti sabar, seperti marah dan sedih. Sebenarnya marah, sedih, sebenarnya semua sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia juga itu sebenarnya diajarkan di dalam agama Islam. Misalkan marah itu tempatnya di sini, sedih itu tempatnya di sini, sabar itu tempatnya di sini. Dan semuanya telah diatur. Makanya sangat penting sekali untuk berpegang teguh dengan yang namanya agama. Jadikanlah kematian sebagai tujuan, sedangkan rencana sebagai seni yang harus dilestarikan. Yang dimana memang mati adalah tujuan akhir dari manusia. Manusia itu suka atau tidak mereka akan mati. Akan tetapi tidak ada salahnya kita merencanakan dalam kehidupan ini, supaya kita juga tidak kehilangan arah apa yang harus kita lakukan. Jadi rencana itu sebagai seni yang harus kita lestarikan dalam kehidupan ini. Jadi kita memiliki rencana yang baik ya. Entah itu menjadi kaya supaya kita bisa bersedekah, memiliki ilmu misalkan, supaya bisa bermanfaat. Dan itu semua adalah rencana-rencana yang untuk kita persiapkan untuk yang namanya kematian. Jadi kematian adalah tujuan, sedangkan rencana adalah seni yang harus dilestarikan. Jadi kita harus berpikir tentang yang namanya kehidupan ini, dan jangan pernah jauh dari yang namanya agama. Karena semodern apapun zaman, semundur apapun zaman, agama lah yang akan mengajarkan kita menyikapi hal tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku sekalian tertarik untuk belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.